Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmatnya, karunia-Nya, nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita lafazkan, yang kita berikan bisa menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan zuhur yang berbahagia ini, judul atau tema kultum kita pada hari ini adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat 184. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Yang di sini artinya adalah, kalau kita artikan, hari-hari yang terbilang. Itu kalau diartikan. Lalu bagaimana tafsiran dari ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ayyam ini di dalam bahasa Arab dia berbentuk plural atau berbentuk jamak dari kalimat yaum. Tadi kalau kita artikan hari-hari. Kemudian kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan berfathah ayyama? Di sini ada takdirnya, ketentuannya dari ayat yang sebelumnya, ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Yang takdirnya adalah sumu ayyaman ma'dudat. Yang artinya adalah berpuasalah kalian pada hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian ayyam ini sigahnya, bentuknya adalah berbentuk nakirah. Lalu ulama lughah menjelaskan, lafaz yang berbentuk nakirah bisa jadi bermakna qillah, sedikit. Bisa jadi bermakna kasrah, banyak. Bisa jadi bermakna azamah, mulia. Bisa juga bermakna haun, penghinaan atau kehinaan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kalimat ayyam ini dengan lafaz ma'dudat, yang artinya terbilang. Maka jelas dari ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya saum Ramadan itu telah ditentukan waktunya, yaitu 29 hari. Dan dari ayat inilah bisa kita katakan bahwasanya saum Ramadan itu terbilangnya 29 hari. Adapun 30 itu adalah namanya ikmal, penyempurnaan. Apabila sekiranya ditutupi oleh mendung, maka digenapkan menjadi 30 itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Di sini kita lihat faman kana minkum. Ini adalah jumlahnya, susunan kalimatnya disebut dalam bahasa Arab jumlah syartiyah. Kalimatnya berbentuk syarat. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau bepergian, maka dia harus mengganti pada hari di luar Ramadan, atau mengganti beberapa hari di bulan Ramadan yang berlalu dari dirinya di hari yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini faman kana minkum ini sebenarnya dia adalah pentaksis, mengkhususkan ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Coba kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti kalau hanya kita bermodalkan ayat 183 tadi, bisa jadi
orang yang diperintahkan berpuasa itu seluruhnya, baik yang sakit maupun yang safar. Kalau kita hanya melihat kepada surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian di 184 ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, maka siapa saja orang yang Allah berikan kemudahan, keringanan untuk tidak berpuasa atau dikasih rukhsah, yaitu orang yang sakit dan orang bersafar, maka boleh baginya untuk berbuka jika dia dalam dua keadaan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian orang sakit ini dijelaskan lagi oleh para ulama bagaimana kriteria orang yang sakit yang diperbolehkan berbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, jika puasa itu menyulitkan bagi dirinya, kemudian bisa membahayakan bagi dirinya ketika dia sakit, maka baginya boleh berbuka. Yang kedua, sakit yang dikasih rukhsah adalah yaitu apabila ta'khirul as-sihah, terlambat untuk kesembuhan bagi dirinya. Apabila kata dokter dia terlambat untuk sembuh jika sekiranya dia menunaikan puasa, maka orang yang sakit ini tergolong termasuk diperbolehkan untuk berbuka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua golongan orang yang diberikan rukhsah oleh Allah yang sakit ketika berbuka. Yang pertama adalah sakit yang bisa membahayakan dirinya kalau dia berpuasa. Yang kedua adalah dia sakit tapi bisa menghambat penyembuhan bagi dirinya. Ini dia mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, boleh baginya untuk berbuka. Kemudian begitu pula dengan orang yang safar. Safar itu yang jaraknya yang jauh, maka boleh bagi dia untuk berbuka di bulan Ramadan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang mampu baginya untuk berpuasa atau tidak berpuasa, maka boleh baginya memberikan fidyah makanan kepada satu orang miskin. Kemudian bagi siapa yang bisa memberikan lebih fidyah kepada orang miskin atau lebih dari satu, maka demikian itu lebih baik. Apa makna dari ayat ini? Tafsirannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menandakan bahwasanya sebelum disyariatkannya Ramadan yang kita alami setiap tahunnya ini, dahulunya diperbolehkan bagi orang yang sehat untuk pilihan. Ini namanya at-takhyir, pilihan. Boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Kalau ingin berpuasa silahkan. Kemudian kalau tidak ingin berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini adalah sebelum disyariatkannya puasa Ramadan yang kita kerjakan setiap tahun ini. Ini makna ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu. Jadi fase sebelum diwajibkan Ramadan kepada kita itu ada fasenya, fase takhyir, pilihan. Boleh berpuasa, boleh berbuka dengan syarat membayar fidyah. Akan tetapi sebagian para ulama mengatakan lafaz ayat ini telah dimansuh, dihapus. Katanya dihapus kemudian diganti dengan syariat bulan Ramadan. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan maksud dari ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu ini ayat ini, lafaz ini tidaklah dihapus, tapi maksudnya adalah diperuntukkan untuk asy-syekh al-kabir wal mar'atu al-kabirah, yaitu orang tua. Jadi bagi orang tua boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa tetapi membayar fidyah. Ini makna wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antasumu khairal lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian itu berpuasa,
maka demikian itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Ini termasuk ayat ini adalah fase yang kedua sebelum disyariatkannya puasa Ramadan, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, yaitu fase takhir, pilihan dahulunya. Tetapi hukum itu telah diganti dengan datang ayat berkata syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan telah diwajibkannya berpuasa, diturunkan Al-Quran di sana dan sebagai petunjuk. Inilah ayat yang menjelaskan kenapa wajibnya puasa Ramadan yang saat ini, yang akan kita kerjakan besok ini, atau yang setiap tahunnya kita berpuasa. Inilah makna tafsiran dari ayat surah Al-Baqarah ayat 184. Demikianlah yang bisa dapat disampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.